Action! Iya, hello, balik lagi dan gua Taufik di Taufiko Channel. Nah, sekarang gua bakal masak lagi karena kemarin ada yang nge-DM gua, Bang masak lagi dong katanya. Terus ada juga yang nge-DM gua, Bang coba jelasin gimana caranya masak kepiting, olah kepiting, terutama kita ngebunuh kepiting, biar kepiting itu nggak ngerasa kesakitan lama, biar kepiting itu nggak ngerasa menderita lamanya gitu. Nah memang ada sedikit tekniknya agar si kepiting itu sakitnya nggak lama gitu, jadi kasihan ya kalau dibunuh pelan-pelan itu kasihan. Apalagi banyak orang yang masak kepiting itu sambil direbus hidup-hidup atau dipotong hidup-hidup bagi dua. Nah, oke, di sini gue bakal ngejelasin gimana caranya ngolah kepiting, terutama ngebunuh atau mematikan kepiting yang benar, ya. Nah, di sini gue bakal coba masak kepiting saus padang. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa ikutin ya, atau bisa dipraktekin di rumah. Oke, ya kita lihat dulu apa aja sih bahan-bahannya. Bahan-bahannya simple, nggak banyak, sedikit. Ya, oke langsung. Iya, bahan yang pertama adalah kepiting. Boleh rajungan, tapi gue milih kepiting karena kepiting agak sedikit murah ya di rajungan ya. Kalau rajungan agak sedikit mahal. Rajungan karena kan asli dari laut, kok ini kan kepiting tawar. Biasa, ini bumbunya ada saus tiram, ada tuang maizena, ada saus cabai, ada kecap asin, dan saus Inggris. Jadi cuma ada 4 macam untuk sausnya, untuk bahan utama saus ya. Nah ini untuk perasannya ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica, setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh vetsin atau salah boleh, dan 1 sendok teh gula. Nah, gula ini untuk pemanis, untuk penetral, nanti ada rasa asam, asin, dan pasti harus ada rasa manisnya dong dari gula ini gitu. Nah, ini bahan pelengkapnya. 5 siung bawang putih cukup, bawang putihnya 5 aja. Cabai keriting 3 cukup, dan bawang daun ya. Nah, perhatiin ya teman-teman ya, ini caranya kita mematikan kepitingnya. Nah, kepitingnya lebih bagus sih kepiting hidup ya, karena ini gue belinya kemarin, jadi buru mati deh di kulkas. Udah, jadi kepiting hidup lebih bagus, dia lebih fresh gitu. Nah, di sini ada 2 garis. Yang garis kedua itu ada garis saraf dari kepitingnya. Nah, ini yang harus dipotong. Nah, setelah potong saraf ini, nah ini dia. Nah, ini di garis kedua ini adalah garis saraf pemotong, garis saraf otaknya yang nanti kita bakal putusin. Ya, jadi sebelum kita potong atau kita lepasin cangkangnya, kita potong dulu sarafnya. Nah, ini dia. Banyak sekali orang matikan kepiting kayak gini, ngebunuh kepiting kayak gini, kasihan ya, pasti sakit dan pasti bakal nyerang juga kalau nggak keikat gitu. Nah, kita langsung aja potong bagian garis keduanya, garis sarafnya ini. Nah, kalau udah potong kayak gini, dia bakal nggak akan ngerasain sakit karena saraf dari seluruh badan ke otaknya itu udah kepotong gitu. Pas dia dilepas cangkangnya, dia langsung mati seketika. Nah, kita langsung, nah ini ada ekornya, lepas aja. Nah, langsung aja pisahin, copotin cangkang sama badannya. Ya. Ya, pelan-pelan aja lah, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, di sini ada jeroan kepalanya, ada otaknya dan jeroan dari tempurungnya. Itu jangan dibuang, karena ini enak kok. Nah, udah kayak gini kan, merapi. Nah, udah terpisah kayak gini, baru kita langsung potong bagi 2 kepitingnya. Tuh. Tapi jangan lupa ya dibersihin karena di situ ada kotorannya lah. Tapi kita bagi dua aja kepitingnya, ya. Ya, bisa lihat rapi. Ya, udah bersih. Ya, badannya juga udah bersih, dagingnya udah bersih juga. Semuanya udah bersih. Ya, kepiting siap direbus. Nah, di sini gue pakai wok sama pakai kompor high pressure. Soalnya kenapa?
Biasanya untuk masakan seafood enaknya pakai wok atau high pressure sama kompor high pressure. Karena kenapa sih? Karena untuk proses pembakaran atau proses caramelized-nya, terutama bumbu-bumbunya itu bakal masak sempurna karena untuk pembakarannya di atas 200 derajat Celcius. Nah, kebanyakan untuk makanan Chinese food, untuk makanan seafood, kalau teman-teman lihat ke tempat-tempat Chinese food atau seafood yang di pinggir-pinggir jalan, pasti mereka pakai high pressure atau wok. Tapi nggak usah pakai pressure atau kalau di rumah ada kompor biasa juga nggak apa-apa. Tapi memang rasanya nggak akan sama dengan rasa yang dimasak sama wok dan kompor high pressure. Tapi nggak apa-apa lah ya, enak-enak juga kok. Ya, biarin mendidih dulu si airnya. Nah di sini airnya full ya, biar semuanya kerebus. Nah di sini kelihatan kotoran-kotorannya keangkat. Ya, kotoran-kotoran si kepitingnya keangkat, tapi ini wajib ya harus direbus sampai kotorannya itu kerangkat, karena banyak banget yang alergi kepiting. Tapi ada juga yang nggak, ada juga yang jadi gini, ada orang yang dia nggak punya alergi kepiting, nggak punya alergi seafood, tapi pada saat makan kepiting kok gatal-gatal gitu seperti alergi. Itu sebenarnya bukan alergi, itu dari racun kepitingnya. Biasanya kalau orang-orang mematikan kepiting atau ngebunuh kepiting dengan cara direbus hidup-hidup, nanti si kotoran sama si racunnya itu nggak kebuang gitu. Dan biasanya kalau kepitingnya itu dibunuhnya pelan-pelan, itu racunnya itu nggak akan langsung jadi masih nempel gitu di badannya. Nah, jadi gue saranin gimana cara ngebunuh kepiting kayak tadi ya. Sebenarnya kalau ngebunuh kejam sih, mematikan lah ya. Kebunuh kalau bunuh sih bahasanya kejam, jadi cara mematikan kepiting lah gitu ya. Jadi usahakan semua si kepitingnya itu kerebus semuanya sampai semua badan atau cangkang kepitingnya itu warnanya orange ya. Ini merah atau orange ya? Sebenarnya orange ya, orange kemerah-merahan lah ya. Jadi kalau udah warnanya orange kemerah-merahan, udah dipastikan itu si kepiting pasti udah matang. Harus matang ya, karena semua makanan laut itu yang punya bau asam itu harus benar-benar matang ya. Langsung kita tiriskan ya, semua tiriskan ya, jadi itu kotorannya semua jadi terpisahkan ya. Ya, langsung kita dingin aja. Nah sambil kita nunggu kepitingnya dingin, baru kita buat si saus padangnya itu ya. Geprek aja. Kenapa sih harus digeprek gitu? Karena kalau digeprek nanti si liquid dari garlic atau si bawang putihnya itu akan keluar. Nah, kalau hanya di slice atau dipotong-potong tipis itu nggak akan keluar. Itu bedanya kalau orang Chinese, masakan Chinese sama masakan kita bedanya gitu. Jadi liquid dari si garlicnya itu akan keluar gitu. Ya cincang kasar aja. Nah, untuk yang cabai keriting terserah mau potong panjang atau memotong kecil atau memotong dice, terserah ya, gimana selera aja sih sebenarnya. Sebenarnya untuk mempercantik aja sih. Kalau rasa mungkin agak sedikit pedas, tapi gua nggak suka pedas sebenarnya, tapi dikit aja lah, nggak banyak-banyak, 3 cukup sebenarnya ya, biar percantik ya, biar ada warna-warna merah-merahnya gitu ya. Nah untuk yang daun bawang sama selera sebenarnya, boleh banyak boleh sedikit, tapi gue senangnya banyak sih, karena kalau daun bawang itu wangi ya, kalau udah dimasak tuh wangi gitu. Di sini potongnya terserah, boleh potong panjang, tapi gue lebih motongnya kecil-kecil lah, potong dice aja biar dimakannya biar gampang gitu sebenarnya. Langsung kita buat saus padangnya ya. Kita udah siap, ini dia. Untuk kepiting setempurungnya itu, terutama yang ngecapitnya itu harus digeprek ya, biar nanti pada saat dimakan gampang gitu. Soalnya ini bagian paling keras gitu, karena kan bagian tangannya itu, capitannya itu daging yang paling banyak ya, yang paling favorit dimakan gitu. Jadi biar gampang kita pecahin aja sebelum ditumis ya. Tapi jangan pecahin semua ya, gitu aja. Nah, panaskan wajan, masukkan bawang putih sampai dia coklat ya, sampai wangi. Baru masukin
saus cabai sampai wangi aja. Oh iya, teman-teman, saya lupa. Di sini saus cabenya 1 botol kecil ya, cukup ya. 1 botol kecil cukup ya. Sampai dia wangi. Baru masukin airnya setengah liter aja cukup, jangan terlalu banyak. Setengah liter air. Apinya dikit dulu ya. Kalau api besar nanti pada saat kita dimasukin air itu pasti bakal apinya langsung nyamber gitu. Jadi apinya kecil dulu aja. Nah, pada saat kita mau mengaduk atau masak setelah dicampur dengan air, baru kita besarkan apinya. Nah, ini di sini proses caramelizing itu, proses pembakarannya itu di sini. Pada saat semua bumbu-bumbu tercampur atau dicampur, lalu kita besarkan apinya. Jadi proses pembakarannya itu sempurna. Ya, nah setelah semua bumbu dicampur, baru kita masukin bumbu perasa kayak garam, kaldu, vetsin, gula. Masukin aja barengan. Kita matikan dulu, langsung kita masukin tepung maizena. Nah, setelah beres semuanya, baru kita masukkan bumbu-bumbu atau bahan-bahan pelengkapnya. Maaf ya, bukan bumbu ya, tapi bahan pelengkap ya. Kita coba dulu deh, atau enggak? Mantep. Nah, kita besarkan apinya gedein. Untuk proses caramelize kayaknya tambahin air deh, tadi kurang setengah liter ya, setengah liter kurang kayaknya. Nah, gedein sampai dia mendidih, baru masukkan kepitingnya tadi. Kepitingnya harus sudah dingin. Aduk-aduk, saya saranin untuk ngaduknya sekitar 3 menitan ya, supaya nanti si airnya itu memuai dan si kuahnya itu ngeresep ke daging kepitingnya, biar rasanya meresap sampai daging gitu ya. Kadang ada juga orang yang suka makan cangkangnya juga ada gitu, tapi memang enak juga sih. Tapi biasanya kalau kita merebusnya agak lama, memang si cangkangnya itu bisa dimakan agak sedikit empuk, tapi nggak disaranin sih sebenarnya untuk makan cangkangnya karena keras ya. Nah, langsung ya, ini udah berkurang ya airnya ya, kuahnya udah berkurang, apinya gedein. Nah, baru kita tiriskan. Setelah tiriskan, baru kita di plating. Ya, kalau plating ya terserah ya. Yang jelas posisinya kepiting badannya di bawah. Ya, untuk cangkangnya, untuk cangkang kepalanya yang pasti di atas biar kelihatan cantik gitu. Ya, untuk plating terserah deh gimana deh. Ya, terserah teman-teman aja. Yang pasti setelah itu semua capitannya baru kita tuangkan kuahnya di atasnya nih. Iya, mantap kan? Kentalnya pas. Sebenarnya saus Padang ini menu kepiting yang sering dipesen ya kalau kita jalan-jalan, kalau kita makan ke tempat-tempat seafood ya pasti paling banyak yang pesan sih saus Padang. Karena saus Padang itu pedesnya itu enak berasa gitu. Nah, gampang kan? Jadi di sini teman-teman bisa praktekin di rumah, nggak susah, gampang and simple, bahan-bahan juga nggak begitu rumit. Oke, sekian dari gua Taufik. Tongkrongin terus channel gua, Taufiko Channel yang ngebahas food, beverage, art and music. Jangan lupa share, komen, subscribe. Jangan lupa loncengnya tekan biar gue bisa terus ngasih notifikasi video-video baru dari gue. Ya, oke? Bye-bye.